Masulo sebagai pengamat konseling menyusui. Saya Ervina sebagai pengamat konseling menyusui. Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella. Saya Bella, petugas gizi Puskesmas Babatan. Dengan Ibu sinten? Bu Khotimah. Sehat Bu Khotimah? Alhamdulillah sehat. Ibu kula ngapunten angsal ngampil KMS Bu KIAPI? Nggih, saya nggih. Berapa sekarang Bu? Dua. Oh, dua. Nggih. Oh, HP-nya apa? HP-nya PR dari awal memang HP-nya ya. Kenaikannya sudah 6 kiloan. Kenaikannya beratnya 6 kilo ini sudah ya. Kemarin sempat kok dikit, sekarang sudah naik banyak alhamdulillah. Pokoknya maaf lebih banyak mawon. Kuncinya ndak boleh tarak. Nah, Bu Khotim ini tadi kan anak kedua nggih. Kalau saya boleh tahu sebelumnya nggih, untuk anak pertamanya namanya sinten? Oh, Di Azril nggih. Di Azril sebelumnya nopo lahir normal nopo SC? Oh, normal alhamdulillah nggih. Di Azril berarti cowok nggih. Di Azril kalau boleh saya tahu sebelumnya itu dulu waktu jenengan di Azril dulu itu kan lahir normal nggih. Nah, setelah lahir itu apakah adik diletakkan di dada ibu atau langsung dipisah? Langsung di dada. Boleh diceritakan Bu yang dulu waktu adik itu langsung diletakkan di dada itu prosesnya seperti apa? Mungkin masih ingat? Nggih. Ya, mungkin setelah lahiran dulu langsung diletakkan, terus adiknya seperti apa? Adiknya mimi atau seperti apa? Oh, enggak mau mimi. Oh, enggak mau mimi justru. Oh, ngoten. Dulu adik berarti ada kesulitan untuk minum nggih. Oh, seperti itu nggih. Bu Khotim kalau boleh diceritakan kalau dulu waktu adik itu cara menyusuinya seperti apa? Waktu adik Azril dulu nggih. Dulu asinya kan nggak lancar. Oh, ngoten nggih. Terus ditambah. Oh, ditambah susu. Susu. Oh, tambah susu formula. Oh, seperti itu nggih. Asinya tidak lancar itu karena ada sakit di payudaranya atau seperti apa? Enggak. Sedikit keluarnya. Oh, keluarnya sedikit. Oh, nggih. Nanti kita belajar bersama di sini. Ya. Baru 1 hari, 2 hari udah mulai lancar. Oh, 2 hari sudah mulai lancar nggih. Berarti apa namanya dulu waktu 1 hari setelah melahirkan itu belum lancar. Kalau 2 hari sudah lancar. Oh, baik seperti itu. Nanti kita belajar di sini ya. Nah, setelah itu berarti dulu waktu adik Azril itu kan asinya katanya dengan tidak lancar ya. Kalau untuk asi yang warna kuning dulu diberikan apa buatan? Diberikan langsung. Oh, diberikan langsung. Bagus katanya. Bagus karena asi yang warna kuning itu memang bagus untuk adik. Ini nanti kita bahas bersama-sama juga. Kenapa ya kok asinya kok warnanya kuning? Kenapa ya kok harus diberikan? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau untuk adik Azril dulu berarti sudah sambung sejak awal nggih. Nggih, sudah sambung sejak awal. Terus waktu asi itu diberikan sampai usia berapa dulu Ibu? Kalau boleh diceritakan. Sampai usia 11 bulan. Oh, sampai usia 11 bulan. Oh, nggak mau. Oh, seperti itu. Kalau misalkan jenengan asal diceritakan bagaimana adik dulu minum asinya mulai dari kecil. Mungkin sampai usia 11 bulan itu pakai apa atau minumnya sulit atau bagaimana? Minumnya tuh susu sambung. Susu sambung. Kanan minum kanan kiri habis. Terus susu sambung. Oh, berarti tetap kanan kiri habis nih. Kalau saya boleh tahu, saya satu payudara tadi berapa menit dulu, Bu? 10 menit kalau nggak salah. Oh, 10 menit. Terus akhirnya sudah ganti. Udah ganti. Oh, seperti itu nggih. Tadi sebenarnya Bu Khotimah sudah bagus nggih. Tadi sudah memberikan ASI pada adik nggih. Adik Azril juga sudah diletakkan di dada. Nah, proses setelah melahirkan tadi kita ulas nggih. Tadi setelah melahirkan adik kan diletakkan di dada atau biasanya di perut ibu nggih. Itu untuk merangkak. Nah, merangkak itu apa? Untuk mencari puting ibu, untuk mencari payudara ibu. Nah, proses itu namanya IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah, jadi menyusu sedini mungkin. Ibaratnya seperti itu biar si adik Azril itu dulu itu usaha mencari mana ya makananku mana ya, kan ibaratnya dia mencari kebutuhannya sendiri. Dulu kalau misalkan masih di kandungan kan ibunya yang makan, dia tinggal ngambil makanannya ya waktu dia hamil. Kalau dia sudah lahir, dia biar mencari sendiri, dia berusaha seperti itu. Okay? Nah, itu namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Yang pertama
dia kan lahir pasti nangis nggih, pasti nangis walaupun mungkin tadi kan jenengan agak lupa nggih. Nah, ini kita belajar bersama. Enggak apa-apa kalau sudah lupa. Adik lahir pasti nangis. Nah, nanti itu setelah itu adik itu merangkak. Merangkak itu biasanya kok diem. Lah, kenapa ini kok bayiku diem? Nah, itu nanti misalkan nanti ada IMD untuk adik yang kedua ini. Nah, untuk yang kedua ini dilakukan inisiasi menyusui juga. Nanti ketika dia merangkak dan dia merangkaknya bukan kayak sudah bayi ya, coba pelan-pelan seperti itu. Nanti kok dia loh, kok anakku kok diem? Nah, itu memang ada proses jeda istirahat. Nanti habis itu dia berjalan mencari puting ibu. Nah, proses inisiasi menyusui tadi berjalannya memang cukup lama Bu. Biasanya itu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi sampai tidak terbatas. Kadang sampai 2 jam itu sampai ada. Yang penting dia berhasil mencari putingnya. Sebetulnya untuk proses IMD tadi manfaatnya itu sangat banyak. Bonding. Nah, bonding antara ibu juga anak itu pasti akan lebih erat ketika disusui sejak dini seperti itu. Bonding itu ikatan batin antara ibu dan juga anak. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke IMD tadi, inisiasi menyusui dini tadi ya. Tadi kan jenengan bercerita bahwa ASI-nya kan sempat tidak lancar ya waktu usia berapa tadi 1 hari. Nah, itu nanti kalau misalkan adik yang kedua ini, nah jenengan tidak perlu khawatir ya, jenengan relax mawon karena biasanya memang ASI itu 1-2 hari belum keluar. Iya, memang seperti itu. Kalau memang semua orang kan beda-beda nih. Mungkin kalau tetangganya langsung keluar. Nah, kadang kita tidak bisa menyamakan satu orang sama orang lainnya karena hormonnya beda-beda seperti itu. Nah, kenapa kok demikian? Karena memang 1-2 hari itu memang ada proses transisi dari awalnya kan pasti ada ASI yang kuning-kuning tadi. Nah, ASI yang kuning-kuning tadi itu bagus zat gizinya. Seperti itu ya. ASI yang kuning-kuning tadi namanya pun ngertos sebelumnya? Belum. ASI yang kuning tadi namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar tadi yang warnanya agak kuningan. Itu bukan ASI basi. Tadi ibu sudah bagus memberikan adik Azril ASI kolostrum tadi. Karena itu zat gizinya sangat luar biasa. Kenapa kok saya bilang sangat luar biasa? Terutama vitamin A-nya Vitamin A-nya dia itu kenapa warnanya kuning? Nah, karena vitamin A-nya itu tinggi. Seperti itu. Jadi bukan basi atau mungkin kok warnanya welek ya atau baunya agak gimana gitu ya. Ini memang seperti itu. Jadi memang ASI yang pertama kali keluar itu zat gizinya sangat bagus. Antibody itu apa? Antibody adalah zat gizi yang bagus untuk sebagai tameng. Tameng nih untuk adik nanti. Buat apa? Supaya adik adik nanti ya waktu lahir tidak terserang penyakit, tidak mudah sakit. Seperti itu. Jadi antibody. Jadi dia itu tameng buat dirinya adik biar tidak mudah sakit, biar tidak mudah batuk, tidak mudah pilek dan lain sebagainya. Selanjutnya memberikan tadi dengan bercerita kan sudah sambung. Nah, di adik-adik Azril dulu ya. Nah, kalau sekarang namanya nanti untuk kedepannya memang anak usia 0-6 bulan. Anak usia 0-6 bulan itu cukup diberi ASI saja. Seperti itu. Memang ASI itu kandungan gizinya sudah kompleks sudah komplit di mana ASI ini mengandung banyak zat gizi yaitu tadi mungkin antibodi, ada vitamin A, ada protein, ada lemak. Nah, itu bagus untuk adik. Insya Allah sudah cukup tanpa makanan tambahan apapun, tanpa madu, tanpa air, tanpa biasanya susu formula itu mungkin kita lupakan dulu kita lupakan sejenak. Nah, kita hari ini lupakan sejenak. Kalau bisa nanti untuk kedepannya, kalau boleh saya menyarankan untuk adik yang kedua ini, kalau bisa semoga saja bisa full ASI seperti itu 0-6 bulan. Nah, ini nanti kita belajar cara memerah payudara, nanti kita belajar cara pelekatan juga, nanti kita belajar bersama-sama buatin Sekarang kita mengenai ASI eksklusif dulu. Apa kepikiran ASI eksklusif itu apa? Belum. ASI eksklusif itu adalah ASI saja, memberikan ASI saja kepada si adik bayi dari usia 0-6 bulan tanpa tambahan makanan apapun, baik madu atau mungkin air putih itu bahkan. Jadi tanpa makanan apapun, intinya hanya ASI saja sama 0-6 bulan. Seperti itu Untuk usia 0-6 bulan tadi, kadang misalkan kok adikku itu tadi, misalkan anak saya kok 1 hari kok nangis terus, rewel terus, atau mungkin ketika 3 bulan, 6 bulan kok nangis
nangis terus ya, kenapa ya, padahal sudah saya kasih ASI kanan kiri, sudah habis semuanya, kenapa kok seperti itu, kok nangis rewel, kenapa ya. Nah, kita perlu tahu bahwa anak nangis atau anak rewel itu belum tentu dia lapar. Nah, itu yang pertama, belum tentu dia lapar, mungkin dia tidak nyaman sama kondisi badannya, atau mungkin popoknya penuh, atau kesumuk, atau kepanasan, mungkin dia bising. Jadi kita perlu mengenali bahwa tidak selamanya anak menangis itu karena haus, dengan perlu mengetahui dulu tanda-tanda bayi nangis. Kalau misalkan dia nangis sudah mulai nangis karena lapar, biasanya itu mulutnya itu mulai mangap-mangap seperti itu. Terus dia itu oleh kanan kiri, mungkin dia mencari puting. Nah, seperti itu, mencari tidak hanya puting, mencari ASI ibu, mana ya ASI ibuku itu ya, mana kok tidak ada ya, seperti itu dia mencari. Nah, kita sebagai orang dewasa harus menangkap sinyal tadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar memerah payudara. Nah, ini cara memerahnya seperti ini ya. Ini ada puting, nih dua jari ini diletakkan di atas puting sekitar 2 cm, ya. Dua jari tengah sama jari telunjuk. Nah, nanti jempolnya taruh sini, ya. Nanti dua jari yang tadi ditaruh bawah. Jadi bentuk huruf C seperti ini ya. Nah, nanti caranya gimana? Jempol ini tekan ke dada, terus memijat. Ya, tekan ke dada, diayun ke sini, tekan ke dada, diayun. Jadi tidak sampai ke sini. Nanti kalau kita sampai ke sini nanti malah aslinya tersumbat seperti itu, ya. Tekan ke dada, pencet. Tekan ke dada, pencet seperti itu, ya. Jadi mengayun, bukan diurut, diurut, tapi tekan ke dada dulu. Seperti itu, ya. Nah, ini arah jarum jam, ini jam 12, di sini jam 6. Ini seperti ini menyangganya, ya. Nah, kita putar lagi, seret. Jempolnya di arah jarum 11, di sini arah jarum jam 5. Tekan ke dada, pencet, tekan ke dada, pencet, seperti itu nih, sampai muter, sampai habis. Nah, tapi kita harus perlu tahu bahwa memerah payudara ini ada fungsinya loh. Apa? Nah, kalau misalkan kita memakai, kita bandingkan dengan dot yang elektrik itu ya, pumping elektrik ya. Kita bandingkan, kalau misalkan menggunakan pijat sendiri pakai tangan ya, manual, itu nanti bentuk payudara tidak akan berubah. Nah, tapi kalau misalkan pakai dot, karena dot itu kan sedotannya kan kencang ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bentuk payudara itu bisa berubah seperti pepaya, bentuk pepaya. Nah, memanjang seperti itu. Nah, sekarang kita mungkin belajar cara pelekatan untuk tadi ya, untuk persiapan adik. Nah, karena mungkin saya boleh diceritakan dulu cara ibu menyusui di Anjir itu seperti apa. Ini ada boneka, mungkin bisa dicontohkan bagaimana dulu ya. Itu ganjal perut gitu, apa? Gimana apa-apa gitu. Oh, seperti itu. Oke, sudah bagus. Kita belajar bersama-sama sekarang. Dengan sempat bercerita kalau sempat kesulitan aslinya kan keluarnya kan enggak banyak sehingga disambung. Nah, salah satu caranya adalah menyusui terus. Jadi menyusui sesering mungkin. Kalau kita menyusui sesering mungkin, nanti produksi ASI itu juga akan meningkat. Karena apa? Kalau misalkan seperti ini ya, kita sebelum ke praktek dulu ya. Nah, misalkan si payudara ini ASINya itu dikeluarkan terus, di dalam payudara ini ada kelenjar-kelenjar yang bisa yang memproduksi ASI lebih cepat. Karena kosong nih, akhirnya dia bekerja lagi, akhirnya diisi lagi. Nah, kalau misalkan tidak disusui sesering mungkin, nanti ASINya itu juga akan mampet atau jalannya pelan-pelan keluarnya dikit-dikit. Nah, menyusui bayi biasanya 2 jam sekali, seperti itu gitu. 2 jam sekali disusui, 2 jam sekali disusui. Yang penting sesering mungkin, ya seperti itu. Kalau misalkan 1 jam dia sudah lapar, ya monggo, mboten napa-napa, ngoten nggih. Kita kembali ke praktek untuk pelekatan, seperti itu ya. Memang menyusui secara langsung itu akan lebih baik daripada melalui media apapun, ya. Nanti juga akan saya contohkan, misalkan ibu jenengan juga bekerja ya, dengan bekerja nanti kita contohkan bagaimana cara meminumkan ASI jenengan tanpa harus menyusui secara langsung karena ditinggal ibu kerja. Nah, seperti ini kita ke pelekatan dulu ya, posisi dan pelekatan. Nah, posisi kepalanya di tengah-tengah mriki ya, posisinya di tengah-tengah mriki, bukan di sini ya. Nah, kalau di sini nanti kurang tepat kan, nanti adik juga kejepit. Nah, ibu juga tidak nyaman, kok sakit semua ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama tadi jangan sudah tepat sekali, kepalanya di sini ya. Kepalanya ada nanti di sini. Nah, selanjutnya adalah posisi badannya. Posisi badannya bukan menghadap ke atas nanti ya. Tadi dengan sudah bagus juga posisinya menghadap ke ibu.
seperti itu. Bisa kita praktekkan bersama-sama nggih. Nah, posisi badan itu menghadap ke ibu nggih. Mungkin sekarang agak kesulitan karena apa namanya, monggo nggih. Nah, karena keganjal sama perut, maaf ya Dek ya, sebentar ibunya saya pinjam dulu. Seperti itu nih. Jadi ada penglihatan nggih. Nah, yang ketiga, pastikan untuk jalan nafasnya adik hidungnya tidak tersumbat. Takutnya nanti kesumbat sama payudara, malah dia agak sesak nafas dan lain sebagainya. Kita kan tidak mau hal-hal seperti itu terjadi nggih. Nah, selanjutnya posisi apa namanya, mulutnya adik itu menghadap ke puting ibu, hidungnya adik menghadap ke payudara. Jadi hidungnya bukan hanya mulutnya, tapi bukan hanya mulutnya yang ke payudara, tapi hidungnya juga. Karena kadang ada yang payudara itu sampai diuntir, kan ada yang seperti itu. Mungkin payudara ibu kan elastis ya, sehingga adik itu melihatnya ke atas, bukan ke ibu. Jadi melihatnya ke ibu ya, bukan ke sini. Nah, seperti itu. Kadang itu tadi karena saking elastisnya payudara sehingga ada bayi itu yang bisa menyusu sambil dia lihat atas itu ada. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa namanya, posisikan didekap, adik didekap dengan nyaman, ya. Didekap dengan nyaman, dengan dua tangan boleh, satu tangan boleh, mungkin satu tangan sambil puk-puk itu juga boleh. Yang penting pupuknya juga jangan keras-keras, gitu. Pelan-pelan mawon, harus atau mungkin diusap-usap itu betul apa-apa untuk adik biar lebih rileks, lebih santai, seperti itu ya. Nah, ini namanya posisi. Kalau posisinya sudah nyaman, biasanya adik menyusu itu juga banyak. Kalau misalkan menyusunya posisinya nyaman. Yang kedua, pelekatan. Jadi kita beralih ke pelekatan. Kalau pelekatan itu yang pertama kan dengan kertas area hitam-hitam yang di sekitar payudara. Nah, itu area hitam itu nanti kalau bisa masuk semuanya, harus masuk ke dalam mulut adik. Jadi bukan hanya yang putingnya yang dikenyut, tetapi area hitamnya juga harus dikonsumsi, harus masuk ke mulut. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi area hitam itu tadi, misalkan seperti ini. Nah, area hitam yang di apa namanya, di payudara tadi itu harus masuk semua. Area yang atas itu harus lebih banyak daripada area yang bawah. Ngoten. Itu menandakan bahwa si area itu sudah area hitam tadi sudah masuk ke dalam mulut adik yang adik secara banyak, secara utuh. Seperti itu. Yang kedua, mulutnya adik terbuka lebar. Nah, mulutnya adik itu terbuka lebar. Kita kan persiapan nih untuk yang kedua nanti, kan cucu. Kalau cucu kan nanti hanya putingnya saja yang diemut, kadang kok bertimut kok langsung di lepeh ya, mungkin karena dia sudah terlalu lama ngemut tapi nggak keluar asinya. Ini karena hanya ujungnya saja yang keluar, bukan area hitam-hitamnya tadi yang konsumsi yang masuk ke dalam mulut ibu. Nah, yang kedua, mulutnya terbuka lebar tadi mangap ngoten nggih. Nanti kita bisa melihat ketika sudah praktek, karena kita tidak ada bayi sungguhan jadi seperti itu nggih. Nanti kalau selanjutnya adalah bibirnya adik itu doer keluar, terlipat keluar doer. Nah, itu juga menandakan bahwa pelekatannya sudah tepat. Yang terakhir, dagunya nempel ke payudara ibu, bukan berjauh-jauhan. Nah, seperti itu nggih. Jadi itu adalah 4 posisi dan juga 4 pelekatan. Misalkan 488 yang tadi sudah betul dan sudah tepat serta ibu rileks, insya Allah nanti untuk adik menyusu itu juga akan lebih nyaman. Seperti itu ya. Jadi kita kan tidak bisa membohongi anak kecil. Kalau posisinya dia tidak nyaman, pasti menyusunya juga agak rewel, mungkin seperti itu gitu. Kalau misalkan adik Azril dulu mungkin jenengan juga sudah lupa cara memberikannya seperti apa, kita praktekkan nanti untuk ke adik yang kedua ini. Misalkan jenengan masih bingung, nanti juga bisa WA saya, kan nggak ada nomor telepon saya ya. Mbak gimana ya kok lupa, nopo sageden griya, kalau sore mungkin bisa, kalau pagi kan masa di sini. Seperti itu ya, kita belajar bersama-sama tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar cara pelekatan. Nah, selanjutnya ini mungkin ketika jenengan bekerja, jenengan kan bekerja ya, mungkin tidak bisa menyusu secara langsung atau karena sibuk akhirnya dititipkan ke suaminya atau dititipkan ke mbahnya. Nah, kita akan belajar cara untuk meminumkan si ASI tadi lewat cangkir kecil. Nah, seperti itu. Cara memerah tadi kan sudah saya jelaskan ya. Cara memerah tadi seperti yang saya jelaskan, ditekan di ion, Untuk caranya tadi menempel seperti ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kita belajar cara meminumkan. Nah, untuk memerahkan pastikan ada mangkok atau mungkin botol atau mungkin gelas ya. Bisa
taruh di bawah payudara untuk ditadahi mawon, untuk wadah mawon. Nah, berarti kan sudah diperahkan asinya kan di sini. Nah, asinya di sini kita pindahkan ke gelas yang lebih kecil karena mulut bayi kan relatif kecil. Jadi tidak mungkin kita pakai mangkok yang besar seperti itu, nggih. Nah, ini saya kembalikan lagi. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Ini karena gelasnya cuma satu, nanti kita bergantian ya. Kita bergantian untuk prakteknya. Caranya adalah misalkan adik itu tidak ditidurkan seperti ini atau tidak digendong seperti ini, tapi didudukkan misalkan seperti ini, beneran harus nyaman dulu, terus nanti disangga pakai satu tangan. Nah, nanti ini kan tadi ASI ya, diminumkan, ditempelkan saja di mulutnya adik sambil ditempelkan dikit dimiringkan dikit gelasnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung diminumkan. Nah, biarkan adik itu menjilat-jilat. Biasanya dia tuh menjilat-jilat kayak seperti itu ya. Jadi dia menjilat-jilat ASI tadi, atau biasanya kadang ada yang asinya sampai menjulur panjang, itu juga ada lidahnya seperti itu ya. Jadi kita posisinya setengah duduk, kita topang dengan satu tangan, kita taruh di sini mulutnya biar dia menjilat sendiri ya. Jadi bukan kita sodorkan seperti kita minum air orang dewasa. Kalau orang dewasa itu tidak apa-apa, kalau anak kecil tersedak nanti takutnya seperti itu ya. Pelan-pelan, jadi pelan-pelan mawon kita praktek dulu ya, monggo. Nah, didudukkan setengah duduk ya. Betul sekali. Pelan-pelan mawon. Pun ibaratnya ini sudah habis ya. Sudah selesai. Jadi memang seperti itu Bu, cara untuk meminumkan ASI kalau misalkan jenengan tidak ada di lokasi, mungkin sama mbahnya atau sama suaminya Kalau untuk adik ASI dulu masih menggunakan dat atau seperti minumnya. Pakai dot memang kalau memang pakai dot di akhir tidak apa, kita sudah berlalu kita belajar ke depan ini memang itu kita kan punya cara masing-masing tidak apa-apa. Memang alangkah lebih baiknya kalau saya boleh saran, alangkah lebih baiknya memang menyusui secara langsung. Kalau memang tidak bisa tadi mungkin bisa menggunakan cangkir atau mungkin menggunakan pipet itu yang itu loh, encut-encut atas ada yang alat encut itu yang panjang-panjang, itu pipet namanya, atau menggunakan sendok. Karena apa? Kalau misalkan menggunakan botol takutnya itu seperti ini, adik bingung puting. Nah, bingung puting betul betul bingung puting karena dot itu kan lubangnya kan sudah lebih besar daripada puting, jadi dia itu lebih mudah menggunakan dot. Kalau misalkan puting kan harus berusaha karena keluarnya pelan-pelan, memang seperti itu. Jadi biar dia berusaha untuk mendapatkan asinya tadi. Kalau dot kan sudah cepat keluarnya, mungkin akhirnya dia godek-godek kalau nanti disodori payudara lagi. Oleh karena itu, biar untuk mengajarkan adik yang kedua tadi biar tidak bingung puting, kita alternatifnya kalau tidak pakai cangkir bisa pakai pipet tadi atau pakai sendok. Sama, caranya sama. Kalau misalnya menggunakan cangkir, caranya sama di cangkir. Sendok misalkan ini sendok rasanya tidak bawa sendok, misalkan ini sendok sama, kita papetkan sama mulutnya pelan-pelan seperti itu. Tapi kalau misalkan menggunakan sendok kan cukup lama kita harus nyendok, harus memberikan mungkin alternatif yang paling mudah pakai cangkir tadi, diberikan pelan-pelan awal. Mungkin dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan Bu Otima? Mungkin dari adik Azril dulu seperti ini kok itu ya Mbak, gimana, mungkin ada ditanyakan atau cukup? Oh cukup buat apa-apa. Nanti mungkin ada yang kita bahas bersama, atau mungkin ada yang kita bicarakan bersama, atau mungkin saya kok lupa ya, nanti sampai lupa kok baru ingat, nanti bisa lihat saya seperti itu terima kasih atas waktunya. Semoga nanti adiknya di Azril dengan sehat selalu jangan lupa gizi seimbangnya diterapkan protein hewani tadi apa mawon mau protein hewaninya telur betul normal wale, ati betul normal wale, daging betul banyak sebenarnya. Jadi kalau kita sebutkan nanti tidak selesai. Sebenarnya banyak untuk protein hewani, untuk tablet darah sudah diberikan yang penting dikonsumsi tiap hari mawon semoga jenengan sehat, semoga HB-nya juga naik, dan tadi sudah saya daftarkan tinggal KIA mawon semoga sehat-sehat selalu, nanti lahirannya lancar, semoga menyusuinya juga lancar, IFD-nya tadi juga semoga lancar ditempelkan tadi semoga lancar semuanya, dipermudah persalinannya seperti itu
Terima kasih, semoga sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya.